Selamat datang kembali dalam Carmel Light. Kita kembali berjumpa untuk satu tema yang dekat dengan keseharian hidup kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tentang doa, ada begitu banyak pertanyaan yang biasanya diajukan. Ini tentu menjadi satu tanda yang baik, karena biasanya pertanyaan tentang doa, tentang hidup rohani, hanya dilakukan oleh mereka yang ingin secara serius menekuni. Mengenai judul permenungan kita, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Beberapa di antara kita mungkin mulai menghubungkan dengan pengalaman konkretnya dan langsung membantah bahwa dalam pengalaman seringkali justru ada begitu banyak doa, ada begitu banyak permohonan kita yang tidak dikabulkan Tuhan. Apakah benar demikian? Inilah yang akan kita dalami bersama dalam kesempatan kali ini. Saya hendak memulai dengan suatu pendasaran yang alkitabiah, bahwa semua doa itu dikabulkan karena yang membantu kita berdoa adalah Roh Kudus, yang merumuskan agar apa yang kita minta itu selaras sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun, justru disinilah letak persoalannya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang juga Tuhan kehendaki? Apakah kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Bahkan, itulah yang mesti kita lakukan. Kita membicarakan secara terbuka apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita kepada Tuhan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa kerinduan hati kita itu adalah suatu permintaan, bukan sebuah perintah. Artinya Tuhanlah yang bisa memutuskan bagaimana caranya itu dikabulkan dan kapan waktunya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi semua doa pasti dikabulkan, bahkan ketika Tuhan mengatakan tidak. Itu adalah jawaban yang berarti bahwa doa kita dikabulkan Tuhan. Jadi jangan cepat mengira bahwa doa itu tidak dikabulkan karena tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak persis seperti apa yang kita minta. Tetapi sebuah jawaban tidak atau penundaan dari Tuhan, itu pun adalah sebuah doa yang dikabulkan. Dan yang kedua yang juga perlu kita ingat, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia, Ia tidak dapat tidak setia, karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya yang adalah Allah yang setia. Karena Ia adalah Allah yang setia, maka Ia pun tidak mungkin mengabaikan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan padanya. Yang berubah adalah keinginan-keinginan kita. Yang berubah adalah diri kita. Tidak demikian dengan Allah. Makanya Santa Teresa dari Avila ungkapkan dengan sangat menarik. Dios no se muda. Allah tidak pernah berubah. Karena itu, miliki keyakinan ini, bahwa apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, yang berangkat dari satu kerinduan yang benar-benar tulus, kerinduan yang sangat mendalam, yakinlah bahwa Tuhan tidak melupakan itu. Ia hanya sedang menanti, hanya sedang menunggu kesempatan yang baik untuk mewujudkan kehendaknya. Karena Allah adalah Allah yang setia, maka Ia pun tidak akan mengingkari janjinya. Ia menjanjikan untuk barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus lagi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatnya. Ia mendorong kita untuk supaya tidak ragu-ragu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti seorang yang tanpa ragu membangunkan tetangganya untuk meminta sepotong roti karena persediaan roti di rumahnya tidak ada lagi. Sementara ada sahabat yang datang dari jauh mampir tengah malam di rumah. Begitupun juga yang terjadi dengan seorang hakim yang dikisahkan dalam Injil. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kaku, kejam, dan juga tidak peduli dengan orang lain. Tetapi pada akhirnya ia pun mengabulkan permohonan seorang janda yang selalu berulang-ulang datang memohon kepadanya untuk dibantu
dalam suatu kasus. Inilah pengalaman-pengalaman iman yang dapat kita temukan, yang dapat menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa apabila kita mengetuk pintu dengan cukup keras dan kita menanti dengan cukup sabar, maka pada akhirnya pintu itu pun akan dibukakan bagi kita. Ada ungkapan yang sangat menarik. Katakan begini, bahwa kita tidak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan. Dan juga dari sekian banyak usaha-usaha kita, usaha mana yang akan berhasil. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak keduanya. Memperbanyak doa kita dan juga memperbanyak usaha kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Selebihnya di luar kendali kita, di luar batas kemampuan kita. Pendasaran lain yang dapat menjadi keyakinan bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan adalah karakter dan sifat Bapa yang baik. Karena Tuhan itu baik, Ia selalu menginginkan juga yang terbaik untuk Ia berikan kepada kita. Jika Ayah di bumi ini saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi dengan Bapa yang di surga. Keyakinan ini juga menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa sebetulnya apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang kita mohonkan tidak pernah tidak dikabulkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena kita adalah anak, maka Bapa di surga akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi permohonan kita. Walau tentu saja yang kerap membuat kita kecewa, yang kerap membuat kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan adalah cara Tuhan mengabulkannya. Tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tidak persis seperti apa yang kita doakan. Sebuah pengandaian, ketika kita menanam jagung, tidak butuh waktu lama untuk kita segera bisa memanen hasilnya. Mungkin 2-3 bulan, atau paling lama 4 bulan, kita sudah bisa menikmati jagung muda yang manis. Tetapi berbeda ketika kita menanam pohon kelapa. Butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa berbuah. Tetapi sekali ia berbuah, maka selanjutnya ia akan terus berbuah. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Jika jagung, dia hanya sekali berbuah, setelahnya kita harus menanam lagi. Sementara kelapa, tidak. Sekali kita tanam, buahnya bahkan kita bisa nikmati sepanjang usia kita. Demikianlah dengan doa-doa kita. Mungkin untuk permohonan-permohonan tertentu, kita harus menanti dengan sabar untuk waktu yang lama agar itu bisa dikabulkan. Tetapi untuk permohonan-permohonan tertentu bisa saja dikabulkan dengan lebih cepat, atau kita menyadari persis bahwa Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi juga ada jenis permohonan yang bahkan kita tidak menyadari bahwa itu sudah dikabulkan karena dia menyamar dalam bentuk yang lain. Cara Tuhan untuk mengabulkannya bisa saja berbeda-beda. Ketika kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu maha mendengar, maka Ia tidak mungkin lupa dengan suara-suara keluhan kita. Ia hanya sedang menulis lurus garis kehendaknya pada garis bengkok keinginan dan kehendak pribadi kita. Mungkin juga Ia sedang menundanya untuk waktu yang Ia pandang baik. Untuk suatu kesempatan di mana Tuhan melihat bahwa kita telah siap untuk menerimanya. Karena untuk berkat-berkat tertentu selalu dituntut keterbukaan kita untuk juga siap dan patut menerimanya. Meskipun ketika kita menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman konkret kita, bahwa ada hal-hal yang belum terjawab dalam doa-doa kita, ada hal yang masih kita nanti agar Tuhan mengabulkannya. Percayalah bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.